Setelah saya tunjukkan ke petugas hotel, bukan hotel sih, hostel, petugas hostelnya bilang, ini buat besok, bukan buat sekarang gitu. Dan, woi, balik lagi dengan Cas Argentina. Sebelumnya saya mau mohon maaf dulu karena memang saya jarang upload video. Saya sedikit mengecewakan teman-teman subscriber atau teman-teman yang nonton vlog ini tapi nggak subscribe. Makanya subscribe, komen, dan share. Jadi saya mohon maaf dulu karena memang saya jarang upload video karena kesibukan pekerjaan saya. Sebenarnya selain sibuk di dapur, karena saya kerja di dapur, saya juga jadi tim sosial media perusahaan tempat saya bekerja. Jadi saya harus bikin video juga untuk sosial media perusahaan saya ini. Jadi kerjaan saya juga bikin video, ngedit kayak gitulah istilahnya. Jadi saya memprioritaskan waktu saya untuk ngedit itu adalah ngedit kerjaan saya gitu, karena langsung dapat duit. Kalau di YouTube belum ada duitnya. Jadi setelah saya lihat video-video saya sebelumnya, ternyata saya masih punya utang untuk menyelesaikan salah satu series video saya, yaitu Solo Backpacker ke benua Eropa untuk pertama kalinya. Jadi ternyata saya sadarnya itu banyak komentar yang datang, mana part 4-nya, padahal saya sudah bikin part 1, part 2, part 3. Itu setahun yang lalu. Saya upload terakhir di episode 3 itu adalah setahun yang lalu, kira-kira bulan September atau Oktober tahun 2019. Bayangin, hampir setahun vakum ya. Ingat ya, channel Cas Argentina ini nggak mati ya, masih vakum. Nanti kalau saya punya waktu lagi, saya akan bikin video-video lagi yang bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Buat teman-teman yang belum nonton series Solo Backpacker ini, bisa lihat linknya di atas ini. Itu ada episode 1, episode 2, episode 3. Episode 1 saat saya jalan dari Jakarta ke Amsterdam, habis itu Amsterdam ke Hamburg, Hamburg ke Munich, Munich ke Paris. Nah, di episode 4 ini sebenarnya tinggal 2 kota lagi, yaitu kota Brussels dan Barcelona. Sebenarnya nggak banyak yang menarik di episode ini, tapi ya mungkin ada beberapa cerita yang bisa jadiin pelajaran buat teman-teman yang mau solo backpacker gitu ya. Karena banyak adegan-adegan atau banyak pengalaman-pengalaman yang seru juga saat saya di kota Brussels dan Barcelona ini. Saya ingin share buat teman-teman gitu. Ya, terakhir di episode 3, Solo Backpacker ini, saya sedang berada di kota Paris. Tepatnya di stasiun Gare du Nord, Paris. Stasiun kereta ya ini ya. Kalau kalian ke Paris, itu pasti ada stasiun gede. Salah satunya namanya adalah Gare du Nord dan Gare du l'Est. Tapi saya saat itu ke Gare du Nord. Saya mau naik Thalys dari Paris ke Brussels. Thalys itu adalah kereta dari Paris ke arah Amsterdam via Brussels, gitu, atau dari arah sebaliknya, Amsterdam ke Paris via Brussels. Jadi saya udah beli sebelumnya, harganya 45 euro saat itu. Saya dapat Comfort 1 45 euro dari Paris ke Brussels. Itu adalah murah ya, karena harga sebenarnya itu bisa sampai 100-an lebih, 100-an euro ya ini ya. Jadi Comfort 1 itu kelas 1. Jadi tempat duduknya 21. Kalau kalian pengen lihat kondisinya seperti apa, Thalys itu kalian bisa lihat di video saya ini, di linknya ada di atas. Saat itu saya naik kelas 1 ya. Kelas 1 itu tempat duduknya 21 gitu. 21 dan dapat makanan gitu. Nah, sebelum saya naik Thalys, saya itu muntah-muntah karena saya salah makan atau nggak tahu ya. Saya habis makan makanan cepat saji, habis itu nggak tahu kenapa saya muntah-muntah, dan muntahnya itu berkali-kali ya. Saat muntah saya pasti nggak muntah sembarangan dong. Saya pergi ke toilet di Gare du Nord itu, setiap masuk itu bayar 50 sen. Nah, saat mau masuk, itu saya udah nggak kuat untuk nahan muntahan saya muntah di pintu masuk toilet itu. Jadi pintu masuknya itu belum masuk ke pintu toiletnya langsung, tapi pintu masuk area toilet gitu. Jadi kita harus bayar dulu 50 sen. Di situ saya bayar, habis mau masuk udah muntah duluan. Dan di belakang saya itu masih ada antrian banyak orang gitu. Karena gara-gara saya muntah, karena pintunya cuma 2, satunya sini untuk entah cewek cowok jadi satu sih. Nanti kalau masuk udah ada cabangnya, cewek sana, cowok sana. Tapi pintu masuknya itu cuma ada 2 gate gitu. Saya muntah-muntah di situ. Ada petugasnya tuh marah-marah ke saya, bersihin sendiri. Yaudah, saya mau nggak mau bersihin sendiri, sedangkan orang-orang di belakang saya itu langsung menghindar semua. Saya bersihin sendiri itu pakai pel, pakai ember dan sebagainya. Padahal saya bawa koper, bawa tas ransel. Itu backpacker paling ribet deh gitu menurut saya, karena nggak kayak backpacker sih. Kalau kalian backpacker, bawa barang-barang seperlunya, jangan semuanya dibawa. Saat itu ke Eropa pertama kalinya, saya merasa panik dong. Saya bawa semuanya, jadi bawaan saya terlalu banyak gitu. Jadi ada tas ransel, ada koper juga. Nah, koper itu saya taruh di situ, saya bersihin dulu, habis saya pel sampai bersih. Setelah saya bersih, saya masuk, saya muntah lagi di dalam toilet. Untungnya sekarang di dalam toilet, muntah lagi sampai bener-bener terkuras habis gitu. Isi perut saya itu kosong. Sampai terakhir tuh ada cairan warna hijau. Jijik lah pokoknya itu, entah dari mana asalnya. Akhirnya saya balik ke tempat ruang tunggu lagi, itu dengan lemas gitu. Saya beli teh hangat waktu itu, saya minum. Habis minum teh, itu nggak sembuh,
tetap mau muntah lagi, saya balik lagi ke toilet. Padahal satu kali masuk 50 sen, saya bolak-balik itu sekitar 6 kali. Jadi bayangin aja, sekitar 3 euro. 3 euro itu berapa ya? 45.000 untuk ke toilet untuk muntah aja gitu. Ya udah deh, akhirnya kereta berangkat. Kereta Thalys dari Paris ke Brussels itu berangkat jam 20.55 saat itu. Saya naik di Comfort 1. Udah habis di dalam kereta saya langsung tidur. Saya duduk di bagian kursi yang satu, ada 21 itu kan, saya duduk sendirian di situ. Saya langsung tidur. Saya bangun itu saat ada pramugari, karena keretanya ada pramugari di Comfort 1 itu, di kelas 1 ada pramugari, dia ngasih makanan. Ada 2 pilihan itu, saya terserah deh apapun. Makanannya seperti ini menunya, kalian bisa lihat. Saya nggak ada nafsu makan sama sekali gitu. Setelah muntah-muntah tadi, perut saya padahal kosong, tapi saya nggak ada nafsu makan. Namanya juga keracunan ya. Saya nggak ada nafsu makan sama sekali. Tapi akal sehat saya bilang, kamu harus makan. Akhirnya saya makan untuk ngisi perut yang kosong ini. Baru berapa suap, saya balik ke toilet di dalam kereta itu dan muntah lagi. Jadi perutnya nggak tahu kenapa nggak mau diisi. Jadi saya nggak tahu keracunan apa ya. Pokoknya setelah makan makanan cepat saji, saat itu makan es krim yang ada M&M-nya itu, habis itu langsung muntah-muntah gitu. Entah di M&M-nya itu udah kadaluarsa atau apa, nggak tahu. Akhirnya setelah muntah-muntah makanan nggak saya habiskan, saya lanjut tidur gitu. Saya bangun itu dibangunin oleh kondektor. Ternyata sudah sampai Brussels sekitar pukul 22.17 itu, dan kereta itu masih lanjut ke Amsterdam kan, karena Paris Amsterdam via Brussels. Di Brussels tiket saya sampai Brussels saja. Akhirnya di stasiun Brussels Midi saya keluar, udah dingin banget dingin banget. Entah suhunya di bawah 5 lah, karena ya memang musim dingin di bulan Januari 2015. Hostel saya itu terletak nggak jauh dari Brussels Midi gitu. Jadi Brussels Midi itu nama stasiun ya di Brussels. Jadi saya turun, waktu itu stasiun di atas, saya turun ke bawah, ternyata begitu keluar dari stasiun, ternyata itu area Bronx. Jadi banyak orang-orang pendatang atau orang-orang, maaf, bukan rasis ya, tapi banyak orang pendatang lah di situ, lagi minum, lagi ngerokok di sekitaran area itu. Saya bawa koper, bawa tas. Ada orang negur saya, "Hoi," dengan bahasa entah Prancis atau bahasa Belanda, saya belum tahu bahasa Belanda saat itu. Terus dia kayak menanyakan sesuatu, saya tetap jalan aja lurus, saya pura-pura nggak dengar gitu aja. Saya langsung mengeluarin handphone, di mana sih? Karena memang nggak ada sinyal ya, nggak ada data sama sekali. Saya cuma ngandalin capturean peta aja gitu. Saya keluar dari stasiun, saya harus belok mana, akhirnya nemuin hotel itu. Sampai di hotel, alhamdulillah saya dapat hotel ini. Setelah saya tunjukkan ke petugas hotel, bukan hotel sih, hostel, petugas hostelnya bilang, ini buat besok, bukan buat sekarang gitu. Dan itulah kalau kita nggak teliti saat bikin itinerary. Jadi saat di Indonesia saya booking apapun tuh nggak teliti. Jadi harusnya saya lupa tanggal berapa itu, harusnya hari ini, tapi saya bookingnya buat besok. Terus gimana nih, saya bingung kan, daripada saya tidur di luar atau daripada saya jalan nyari hostel lagi di area Bronx. Akhirnya saya nanyain, ada nggak kamar atau paling nggak kasur deh, kan hostel kan, satu kamar isinya 4 orang. Kebetulan ada satu tempat tidur yang kosong, kebetulan banget. Padahal saat saya kesana itu penuh semua. Ya udah saya langsung booking itu aja. Ya udah, ya kelebihannya 1 hari setelahnya hangus nggak apa-apa lah gitu. Yang penting saat itu saya dapat tempat tidur dan bisa tidur gitu, karena udah dalam keadaan lemes, habis muntah-muntah. Gak mungkin dong saya harus jalan lagi untuk cari hostel lagi atau booking via booking.com lagi online, atau tidur di luar dengan orang-orang yang di area Bronx itu. Gak mungkin dong saya milih itu. Akhirnya saya bayar lebih saat itu, lebih mahal, gak apa-apa. Saya akhirnya dapat tempat tidur 1 kamar, ada 4 tempat tidur, ketiganya udah terisi orang. Mereka belum tidur sih, ada main handphone atau ada baca buku. Akhirnya saya masuk ke kamar, langsung tidur. Saya gak negur sama sekali orang-orang di dalam kamar itu. Akhirnya langsung tidur. Esok harinya ada teman orang Jepang ya, ternyata ada orang Jepang itu, solo backpacker juga. Akhirnya saya jalan dengan orang Jepang, kenalan dengan orang Jepang itu. Saya pengen ke Grote Markt dan ke Marken Peace, pengen foto-foto di sana, karena memang 2 tempat itu adalah salah satu dari ikonik yang ada di Brussels ini. Akhirnya kita jalan bareng, foto-foto di Marken Peace, itu ada patung kecil yang pipis itu, sama di Grote Markt. Jadi ada kayak alun-alunnya Brussels gitu, alun-alun tuanya Brussels itu. Karena saat itu saya pengen makanan Asia, saya nyari nggak ketemu, karena mungkin keterbatasan pengetahuan saya tentang makanan Asia yang ada di Brussels. Jadi saya akhirnya nemu makanan ayam goreng lah, itu ayam goreng Turki. Kita makan berdua di situ. Ternyata orang Jepang ini hari itu juga harus pergi dari Brussels gitu. Jadi dia cuma setengah hari aja, habis itu dia sorenya dia pergi ke Amsterdam kalau nggak salah ya. Akhirnya saya sendirian di situ. Hari berikutnya saya rencana ke Atomium. Atomium itu adalah museum yang ada bola-bola itu. Kalian bisa lihat seperti ini. Saya foto-foto di situ juga.
Saya masuknya itu ke dalamnya itu sekitar 11 atau 10 euro, 10 atau 11 euro ya, saya lupa. Saya beli tiket, saya pengen masuk ke dalamnya seperti apa, bola-bola dalam bola-bola itu. Ternyata itu adalah museum modern, jadi barang-barang modern di situ semua. Dan museumnya cukup unik di dalamnya. Kalian kalau punya budget lebih, kalian bisa masuk ke museum itu, recommended juga kok gitu. Karena di Brussels ini nggak banyak yang dieksplor ya. Karena cuma di Grote Markt, Markenpleis, dan Atomium. Ikoniknya cuma itu-itu aja sih. Koreksi kalau saya salah. Kalau kalian punya pengalaman yang lebih baik di Brussels, coba komentar di bawah. Karena saat itu saya cuma menemuin 3 ikonik itu aja, Grote Markt, Markenpleis, dan Atomium itu aja. Dan setelah dari Atomium saya jalan sendirian di taman. Saya minta fotoin orang saat duduk taman sendirian. Itulah, pokoknya tamannya juga nggak terlalu menarik karena sangat dingin banget. Saya akhirnya balik ke hotel. Dan hari berikutnya saya berangkat ke Barcelona via Zaventem. Zaventem itu adalah nama bandara di Brussels. Saya naik taksi sekitar 30 menit ke Zaventem ini. Setelah sampai di Zaventem, oh ya, sebelumnya saya ingin menceritakan kalau dari Brussels ke Barcelona, saya udah booking Ryanair. Ryanair itu nama maskapai yang ada, maskapai murah, low budget yang ada di Eropa ini. Ryanair namanya ya. Saya booking saat itu harganya sekitar 45 euro 89 sen kalau nggak salah. Itu harga tiketnya cuma 19,99 euro. Harga tiketnya dari Brussels ke Barcelona. Tapi harga bagasinya 25 euro. Ya terpaksa saya harus bayar 25 euro dong gitu. Jadi saya booking ini jauh-jauh hari sebelum saya pergi ke Eropa. Jadi saya udah punya tiketnya ya. Tiketnya dengan 30 kilo barang bawaan saya. Kebetulan sebelum berangkat ke bandara, saya udah check-in online dulu. Karena hanya di hostel itu ada wifi. Karena kalau dari luar saya nggak dapat data sama sekali. Jadi saya mau nggak mau harus check-in online dulu di handphone saya. Habis itu cari loket buat check-in Ryanair ini. Akhirnya check-in itu. Ternyata pihak loket Ryanair ini minta print-printan langsung. Print-printan dalam bentuk print hasil check-in online ini. Gimana saya bisa nge-print? Saya nggak punya printer, saya nggak punya waktu untuk printer. Padahal maskapai-maskapai yang lainnya dengan menunjukkan capturean itu udah cukup. Ternyata saya harus printer. Oke, saya pikir printer gratis dong gitu. Saya pergi ke tempat printeran itu karena disarankan untuk ke sana untuk printer dulu. Ternyata saya harus bayar lagi 16 euro hanya untuk selembar tiket seperti ini. Saya harus bayar 16 euro untuk print-printan seperti ini. Jadi memang murah harga tiketnya, tapi perintilannya banyak, kayak scammer lah istilahnya. Orang-orang bilang Ryanair memang kayak scammer sih gitu. Jadi saya harus bayar 16 euro hanya untuk print-printan itu. Oke, akhirnya saya bayar, nggak apa-apa lah 16 euro. Daripada saya nggak bisa jalan ke Barcelona. Akhirnya saya terbanglah ke Barcelona. Jadi di Ryanair ini tempat duduknya tuh lebih sempit daripada AirAsia lah. Lebih sempit, pokoknya lebih nggak enak banget. Ya udahlah, itu penerbangan murah, mau nggak mau tetap harus saya pakai gitu. Akhirnya saya tibalah di Barcelona, bandara Barcelona. Saya ambil bagasi saya jalan ke tempat pemberhentian bus namanya Aerobus. Jadi di situ ada tempat pemberhentian Aerobus, ada tiketnya ada mesinnya di situ. Saat itu tiketnya pulang pergi itu 8 euro. Jadi kalau mau ke kota Barcelona sekitar 30 menit atau 45 menit dari airport itu, kita harus pakai Aerobus. Bisnya warna biru saat itu, seingat saya. Kalau kalian pengen tahu websitenya, bisa lihat di bawah ini websitenya. Sekarang harganya udah beda mungkin, saya kurang tahu. Saat itu 8 euro pulang pergi. Jadi kita beli tiket di mesin itu, kita dapat tiket itu kita pakai sekali. Habis itu yang baliknya entah kapan, seminggu atau 2 minggu bisa dipakai lagi, asal kartunya nggak hilang atau karcisnya nggak hilang gitu. Akhirnya saya beli di situ, naiklah bis Aerobus itu ke Barcelona. Jadi tempat perhentian terakhir itu adalah kayak alun-alunnya di Barcelona Sentral gitulah gitu. Dan sebetulnya saya udah booking hotel gitu, hostel bukan hotel ya. Saya salah terus antara hostel dan hotel. Pokoknya hostel lah itu, hostel, tapi satu kamar penuh gitu. Itu nama hostelnya House City Center. Sekarang saya browsing lagi udah nggak ada. Tepatnya di depan Universitas Barcelona. Ya, saya udah booking di situ, saya dapat konfirmasi email. Ya udahlah, saya datang ke sana. Saya nggak tahu kondisi hostelnya seperti apa. Akhirnya saya nyampe di alun-alun Barcelona. Saya jalan menuju hostel itu dengan modal screenshot peta. Akhirnya nemu juga hostelnya, namanya House City Center. Hostelnya sekarang udah nggak ada. Saya cari di internet juga nggak ada. Pokoknya letaknya di depan Universitas Barcelona. Saya pencet bel di situ. Ternyata itu bukan hotel. Ternyata kayak rumah susun itu, rumah susun tua gitu. Dan ini ada trotoar, langsung di situ ada pintu hostelnya. Saya pencet itu, ternyata hostelnya di lantai 2 atau lantai 3 atau lantai 2, saya lupa. Saya pencet itu, gak ada jawaban sama sekali.
Saya pencet lagi berkali-kali nggak ada jawaban sama sekali. Aduh, gimana bisa masuk hostel kalau gini? Kalau nggak dibukain pintu. Akhirnya saya sadar di situ ada tulisan kalau check-in tuh sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Di situ ada tulisannya dan ada kalau di luar jam itu kalian harus menghubungi nomor sekian sekian sekian. Gimana mau menghubungi nomor itu? Saya pulsa aja nggak ada. Dan mau nggak mau saya harus beli SIM card. Ya, akhirnya saya beli SIM card di toko yang letaknya nggak jauh dari hostel itu, harganya 25 euro, saya masih ingat banget harganya, dan itu sudah termasuk dengan pulsanya dan paket data. Akhirnya saya bisa menghubungi pihak hostel itu. Hostel itu bilang kalau saya bisa check-in nanti jam 20 atau jam 8 malam. Ya udahlah, saya harus nunggu. Ini jam berapa? Saya lihat jam 5.30. Berarti saya harus nunggu 2,5 jam untuk bisa masuk hostel itu. Bayangin, di luar udah dingin banget, dan saya nggak tahu harus nunggu di mana. Mau ngirit budget sih sebenarnya, saya nggak mau makan dulu. Akhirnya mau nggak mau saya harus ke restoran sebelah, ada spaghetti restoran di situ. Akhirnya saya pesan spaghetti karena nggak mungkin dong cuma duduk doang untuk menghangatkan badan. Di situ ada pemanasnya juga gitu. Akhirnya saya makan pelan-pelan tuh spaghetti biar bisa tepat 2,5 jam waktu saya menunggu di situ. Ternyata nggak, setengah jam udah kelar. Saya udah menghabiskan semua spaghetti itu. Saya duduk mau pesan apa lagi ya? Karena harganya mahal-mahal semua di situ. Saya pesan minuman itu habis, terus habis itu waktu masih 1,5 jam lagi. Akhirnya saya nggak pesan apapun, saya cuma main telepon dan ngecas handphone saya di situ. Akhirnya petugas restorannya datang, mau pesan apa lagi? Kalau nggak pesan, bisa nggak segera bayar karena tempat duduknya mau dipakai orang lain. Akhirnya saya harus pesan lagi biar saya bisa stay makan di situ. Akhirnya saya pesan pokoknya habis sekitar berapa ya itu, 20-an euro lah gitu. Hanya untuk nunggu hostel itu buka gitu. Ya, akhirnya jam 8:04 saya menuju hostel itu lagi. Setelah jam 8 tepat, saya pencet bel, langsung dibuka. Ternyata kamarnya di atas. Kamarnya gede banget ternyata. Kalau kalian lihat ini, saya bikin videonya kamarnya seperti apa. Kamarnya itu luas banget. Jadi sekitar 5 kali 5 meter kali. Ada cuma kasur sama meja. Tapi kamar mandinya itu di luar, gabung dengan hostel kamar-kamar yang lainnya. Jadi di kamar itu saya sendirian gitu enaknya. Dan harganya nggak terlalu mahal saat itu. Saya lupa harganya berapa. Dan hostel itu sekarang udah nggak ada. Entah ganti nama atau apa, nggak tahu. Dulu namanya House City Center. Akhirnya saya tiduran di situ, nggak bisa tidur. Terus kok pengen makan Indonesia ya. Udah lama banget saat di Eropa saya tidak makan makanan Indonesia. Akhirnya search di situ ada restoran Indonesia, namanya restoran Betawi, yang letaknya di sekitar La Ramblas. La Ramblas itu jalan terkenal atau Malioboro-nya Barcelona lah gitu. Akhirnya malam-malam itu saya jalan ke situ. Siapa tahu masih buka gitu. Ternyata kondisinya seperti ini, tutup. Udah, saya balik lagi mungkin besok kali ya itu. Oke, akhirnya bisa tidur di situ. Akhirnya hari berikutnya saya jalan-jalan keliling Barcelona. Saya jalan-jalan ke gereja terkenal namanya La Sagrada Familia. La Sagrada Familia ini adalah gereja Roman Katolik yang sebenarnya dibangun sekitar tahun 1882 oleh Antoni Gaudi. Gaudi ini kalau kalian tahu adalah yang merancang semua kota Barcelona gitu. Jadi gereja ini dibangun dari 1882 tapi sampai sekarang itu belum kelar-kelar gitu ya. Waktu itu masuk ke dalamnya saya harus bayar 15 euro. Gerejanya bagus banget sih, modern banget, tinggi banget atapnya. Saya sempat foto-foto di situ dan ada sisi gotiknya, ada sisi pokoknya menarik banget ya untuk dikunjungin. Itu saya sarankan buat teman-teman, walaupun teman-teman bukan umat Katolik, ini gereja bukan untuk sembahyang aja, tapi memang untuk wisata turis ya. Kalau ke Barcelona belum lengkap kalau kalian belum ke La Sagrada Familia. Hari berikutnya saya jalan-jalan ke La Ramblas, itu adalah Malioboro-nya Barcelona. Itu toko-toko terkenal di situ, ada jalan memanjang, itu kanan kirinya banyak toko-toko atau tempat-tempat hiburan sangat terkenal. Nah, di sini ada orang yang sok kenal ya, ada 2 orang yang sok kenal menghampiri saya. "Hey bro," gitu. Mereka nanyain dari mana saya akhirnya bilang dari Indonesia. "Oh, saya tahu Indonesia dan sebagainya." Sok tahu, sok kenal gitu. Saya pernah baca kalau di La Ramblas ini banyak sekali orang yang pengen meraih keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari turis gitu. Jadi entah itu copet atau scammer. Jadi saya pura-pura nggak bisa bahasa Inggris aja. No English, no Spanish, saya bilang. Akhirnya saya tetap jalan aja gitu, karena teman-teman yang di La Ramblas ini jangan mau dikadalin atau jangan mau ada bule yang sok kenal dengan kalian. Mereka itu pasti scammer, kalau nggak scammer copet gitu. Udah, mendingan kalian pergi aja kalau ketemu seperti itu. Akhirnya saya pergi. Terus saya ingat di Paris, saat saya di Paris, saya pernah dapat teman dari Barcelona namanya Sergi. Saya jalan-jalan di sekeliling Paris. Akhirnya saya hubungi Sergi, kamu di mana? Masih di Paris atau udah ke Barcelona? Oh, saya udah di Barcelona nih, gitu, dengan bahasa Inggris tentunya.
Akhirnya saya ketemu sama dia jelasin kalau di Barcelona itu seperti ini, jadi jangan percaya sama ini. Bener, apa yang saya lakukan ketika ada orang sok kenal, saya harus jalan. Itu, apa yang saya lakukan itu katanya bener gitu. Karena itu adalah copet, nanti saat kamu lengah, dia bisa ngambil barang-barang berharga kamu gitu. Ya udah, akhirnya saya makan bareng sama dia, saya diajak makan paella. Paella itu adalah makanan paling terkenal atau paling famous di Spanyol ini. Jadi itu kayak nasi goreng itu, tapi dipan dengan seafood, pokoknya enak deh rasanya. Oke, akhirnya hari terakhir di Eropa tiba, dan saya pengen makan makanan Indonesia yang ada di restoran Betawi itu. Akhirnya saya sebelum pulang, sebelum naik bis ke airport, saya menyempatkan diri untuk makan di restoran itu. Saya pesan opor saat itu. Opor harganya mahal banget saat itu, sekitar berapa ya? 16 euro kalau nggak salah. Oke, saya makan, nggak apa-apa deh. Akhirnya saya bisa mendapatkan makanan Indonesia. Ternyata petugasnya atau yang kerja di situ nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali gitu. Baru peluknya Indonesia. Akhirnya untuk makanan penutup saya pesan singkong goreng. Saya masih ingat singkong goreng kayak gini gambarnya. Itu harganya berapa? 6 euro. 90 ribu. Hanya untuk mendapatkan singkong goreng seperti itu di Barcelona. Ya udahlah, karena memang udah ada harganya, saya pesan juga. Saya nggak boleh nyesel dong, itu keputusan saya untuk membeli itu, untuk memesan itu. Akhirnya saya makan, rasanya juga singkong seperti apa sih gitu. 90 ribu hilang hanya untuk pengen makan singkong. Akhirnya setelah selesai makan, saya jalan ke pemberhentian bis. Saya menggunakan tiket yang satunya lagi karena saya dapat tiket yang bolak-balik kan gitu. Saya udah nunjukin ke drivernya Aerobus. Akhirnya saya diantar ke airport Barcelona. Di airport Barcelona, oke, karena saya sudah pesan tiket Garuda dari Barcelona ke Jakarta kan saat itu. Jadi ternyata dari Barcelona ke Amsterdam itu kita menggunakan KLM. Dari Amsterdam ke Jakarta baru menggunakan Garuda Indonesia. Walaupun saya belinya di website Garuda Indonesia, ternyata KLM dan Garuda Indonesia itu masih satu SkyTeam gitu. Dan di saat transit di Amsterdam, saya sempat keluar dulu dari Amsterdam. Saya sempat foto-foto di sign letter I'm Amsterdam, karena emang ada di Schiphol Airport. Jadi teman-teman kalau keluar dari Schiphol Airport, kalian akan menemukan Amsterdam itu, foto-foto di situ sebentar. Habis itu saya masuk lagi untuk check-in dan terbanglah saya ke Indonesia setelah perjalanan panjang ini. Nah, begitulah cerita saya saat saya solo backpacker sendirian tahun 2014 akhir sampai tahun 2015 awal, sekitar 18 hari kalau nggak salah ya saat itu. Akhirnya utang saya terbayar juga dengan cerita ini. Jadi itulah pertama kali saya solo backpacker ke Eropa di musim dingin. Oke, di episode berikutnya mungkin saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya saat solo backpacker kedua kalinya di benua Eropa ini. Jadi di musim panas, di bulan Agustus di tahun yang sama, yaitu dari Jakarta ke Paris, Paris ke Milan, Milan ke Verona, Verona ke Venice, Venice ke Milan lagi, Milan ke Riga, Riga ke Amsterdam, Amsterdam ke Paris. Nah, di perjalanan ini saya sempat ditodong oleh teroris saat saya berada di kereta Thalys saat perjalanan dari Amsterdam ke Paris, di kota Arras tepatnya. Oke, jangan lupa subscribe, comment, like, and share video ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru, pengalaman Cas Raginina, dan info-info menarik tentang benua Eropa, khususnya di negara Belanda ini. Oke, doei!